macam orang. Ya ayam-ayam. Ayo cepet dong. Pelan-pelan saja. Kenapa? Nggak apa-apa. Selalu diam-diam, tenang-tenang, stabil. Engkau bicara cepet-cepet. Dia bilang, nanti sakit loh. Nggak, ini penting sekali. Nggak penting. Aku tuh dari dulu sudah mengalami kok gini aja kok. Dia tenang. Ini macam flangmatic. Sudah tahu kira-kira kamu macam apa? Engkau bilang campuran, tahu campur. Yang macam pertama 10%, yang keempat 70%, yang lain masing-masing 10% yang lain juga. Saudara-saudara. Tidak ada satu orang mutlak sama. Yesus memilih Petrus macam pertama. Memilih Thomas macam kedua. Memilih Paulus macam ketiga. Memilih yang lain macam keempat. Jadi murid-murid Yesus ada macam-macam. Saudara jangan ingin kalau semua sama. Alangkah baiknya seluruh gereja pendetanya semua sama satu sifat. Cilaka. Kalau satu gereja semua sanguin, semua nangis-nangis, semua ketawa-ketawa, semua kecewa, semua itu bahaya sekali. Saudara-saudara, kalau gereja semua kolerik, semua seperti Paulus, sama diusir sama dia. Jadi biar bersama berbeda, tidak apa-apa. Kamu lihat ini orang kok kukuai, kok aneh. Orang itu lu juga kukuai sama aneh. Tapi Tuhan mencipta setiap macam ada baiknya. Asal dipimpin Roh Kudus dari saudara. Sekarang kalau pimpinan Roh Kudus atas ini bagaimana? Orang pertama disarkan seperti begini. Tikus lewat, wah dia loncat. Ada apa? Tikus. Kacau saja dia bisa loncat 3 meter. Tapi yang macam keempat bom atom jatuh dia ketip-ketip. Apa sih itu? Buat. Orang itu macam-macam beda. Saudara jangan menginginkan semua sama seperti. Kenapa kamu tidak sama-sama saya? Mengapa mesti sama-sama kamu? Saudara-saudara. Satu kali rektor daripada Alliance Theological Seminary di Hong Kong berkata, saya suka mencampur ke murid yang sama sifatnya, temperamen di satu kamar. Yang bersih kumpul sama yang bersih, yang kotor kumpul sama kotor supaya mereka tersendiri. Bagaimana dengan kamu? Saya bilang enggak. Kalau saya yang atur, yang kotor saya campurkan sama yang bersih, yang diam sama yang cerewet. Karena apa? Karena mereka mau jadi hamba Tuhan, mesti menghadapi orang-orang macam-macam. Kalau mereka secara 4 tahun sekolah teologi hanya campur dengan orang yang mirip saja, besok bagaimana bisa melayani yang berbeda? Ngerti maksud saya? Jadi biar Tuhan memimpin engkau untuk bergaul dengan macam orang yang berbeda. Biar berbeda. Waktu berbeda engkau coba belajar co-adjust one another. Co-adjustment itu salib berat. Tapi itu perlu. Disitulah pertumbuhan mulai. Tuhan memimpin karakter. Saudara. Lalu Tuhan pimpinlah aku. Aku terlalu banyak curiga dan terlalu banyak sensitif. Saya terlalu susah. Mau jadi orang yang sama sekali tidak curiga. Tidak perlu. Karena orang melankolik ada indahnya. Orang sanguin ada indahnya. Orang kolerik ada indahnya. Cuma tidak perlu ganti sifat. Ganti arah saja. Sekali lagi ya. Tidak perlu ganti sifat. Ganti arah saja. Semua. Maksudnya apa sih? Orang yang keras silakan keras terus. Sekarang saya mau bertobat, tidak mau keras. Silakan keras, tidak apa-apa. Orang yang sudah biasa keras mendadak jadi lembut, takut semua. Ini mau apa ini kok jadi lembut begitu? Orang yang lembut terus jadi keras-kerasnya juga tidak cocok. Karena memang sifatnya tidak begini. Jadi orang keras silakan keras terus. Tidak usah ganti sifat. Tetapi waktu Roh Kudus memimpin, dinamikanya keluar. Jadi apa? Arahnya lain. Dulu keras terhadap Tuhan. Sekarang keras terhadap hantu. Dulu keras sama Tuhan, sekarang keras sama hantu. Dulu keras sama pimpinan Roh Kudus, sekarang keras terhadap setan. Tidak mau diajak oleh setan. Kerasnya tetap, tapi arahnya robah. Itu pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tidak mengontrol, bukan tidak mengontrol, dia tidak memaksa engkau dikuasai sehingga menjadi serupa dengan orang lain. Tidak usah tiru. Orang itu cerewet, biar dia cerewet. Kamu pendiam, tidak usah minder. Kalau kamu yang cerewet kacau nanti. Karena dia pengalaman cerewet masih bisa ada pengalaman. Kamu tidak ada. Orang keras terus keras tidak apa-apa. Asal kerasnya arahnya benar. Orang yang cerewet silakan cerewet terus. Oh boleh ya. Kalau gini puji Tuhan saya tidak usah bertobat. Bertobat. Pertobatan bukan pada Tuhan. Saya dulu cerewet sekarang saya bertobat. Jahitlah mulutku. Tidak perlu. Enggak bilang Tuhan pimpin aku supaya dulu aku cerewet maki-maki orang. Sekarang cerewet mengabar Injil. Semua 1, 2, 3. Dulu cerewet maki-maki orang. Semua 1, 2, 3. Yang dah cerewet juga ikut. 1, 2, 3. Dulu cerewet maki-maki orang. Sekarang cerewet mengabar Injil. Baik kok. Tidak apa-apa.
Kalau suruh saya terima murid, semua murid saya kira bisa diterima. Semua dicipta Tuhan, semua baik. Tetapi arahnya harus pimpin Roh Kudus. Waktu Roh Kudus pimpin, dia tidak jadikan orang cerewet jadi bungkem. Sebenarnya bisa mati loh. Orang yang keras terus menjadi lembut, waduh bisa sakit linu semua. Tuhan memimpin itu, memimpin arah, bukan memimpin merubah dia sifat. Stephen itu menjadi orang lain, lalu orang lain menjadi saya. Enggak. Kita tak usah tiru. Jangan tiru orang lain. Saudara-saudara, ini pertama. Roh Kudus memimpin karakter, Roh Kudus memimpin dan merubah sehingga temperamen kita mencapai keindahan yang tertinggi. Saudara-saudara, orang sanguin itu gampang percaya sama orang lain, hatinya pasti polos. Itu dipertahankan. Tapi pengalaman ditambah sehingga engkau tidak percaya kepada yang tidak perlu dipercaya. Orang yang melankolik selalu tidak percaya sama orang lain. Peka dan pinter, analisanya kuat. Tetapi sekarang dirubah sehingga engkau penganalisan tepat dan pimpinan Roh Kudus. Engkau tahu dia taat dengan baik. Orang kolerik itu berani sekali kerja setengah mati. Banting tulang, tak takut sakit, tak takut bahaya. Bagus. Tapi dendamnya dihilangi sehingga penuh dengan cinta kasih. Sudah kerja berat tapi cinta kasih. Orang lain tidak kerja berat seperti dia, tak apa-apa karena engkau memang sanggup. Tak mungkin kalau you kerja seperti saya cepat mati, dia jangan. Jadi ada penuh pengertian. Nah, kalau setiap karakter, setiap temperamen itu berkembang pada diri mereka, akhirnya Alkitab mengatakan Paulus yang kolerik. Saudara-saudara, waktu dia bicarakan dengan cinta kasih di Korintus 13, dia melampaui Yohanes panjangnya. Yohanes yang disebut guntur namanya, keras. Akhirnya membicarakan ayat paling indah. Demikian Allah mengasihi dunia. Jadi diperindah karakter. Dipimpin oleh Roh Kudus menjadi dinamika itu merubah arah dan sifat itu menjadi berarah kepada Tuhan. Saudara-saudara, silakan keras, silakan cerewet, silakan penuh banyak pikiran. Tapi dulu pikir untuk khawatir, sekarang pikir untuk rencana. Khawatir sama rencana bedanya apa? Satu iman, satu tidak iman. Itu saja. Tapi dasarnya sama. Pinter pikir. Kuat orang yang khawatir itu pinter pikir. IQ-nya tinggi. Kalau tidak tinggi mana bisa khawatir? Tidak ngerti. Pikirannya itu rumit. Wah komplikasi. Betul pinter pikir. Tapi pikiran semua untuk khawatir. Nah itu udah benar. Ditambah iman. Akhirnya tetap pikir. Sekarang pikir untuk rencana. Gini. Analisa. Lalu gini. Kemungkinan gini mesti begini. Kalau kita persiapkan gini. Wah menjadi seorang yang pikirannya begitu sempurna. Karena apa? Memang daya dasar sudah ada. Cuma warnanya salah. Daya dasar sudah ada. Tapi kurang iman. Ditambah. Jadi melankolik baik atau itu. Kolerik baik. Sanguin atau semua baik. Asal dipindah sampai arahnya benar. Dan berkembang sampai kemuliaan paling besar. Kedua. Roh Kudus memimpin cara hidup yang berbeda. Corak hidup tidak perlu sama. Saudara-saudara. Ada orang kalau dia menjadi orang yang Kristen yang saleh. Cara-caranya gitu. Lalu dia lihat orang jalan gini. Wah tidak rohani ini. Mesti cara apa sih rohani? Saudara-saudara. Tidak tentu. Kalau orang lihat saya tidak pernah lihat saya rohani. Model saya tidak rohani. Tapi saudara saya cukupan. Tidak kalah sama kamu loh. Saudara. Karena di dalam kesulitan saya tanggung kok. Kalau ada susah saya tidak banyak untuk share. Tapi kalau ada sukacita saya suka share. Saya berjanji sama Tuhan pada waktu umur 20. Saya berdoa Tuhan waktu susah beri kekuatan saya tanggung sendiri. Tidak bicara banyak. Tapi pada waktu ada kesungguhan, keindahan dan kesukaan beri kekuatan kepada saya untuk share kepada orang lain. Saya membiasakan itu. Jadi saudara tanya nyonya saya sudah menikah 23 tahun lebih. Tidak pernah kasih, ayo saya jadi orang tidak ada arti, capek, terlalu berat. Tanya dia, pernah? Lu capek tidak? Berat tidak? Masih mau? Ada kesulitan? Tidak? Coba tanya dia. Sudah janji sama Tuhan. Saudara-saudara. Mari kita semua menjadi makin dipimpin Tuhan, makin dinamik, makin hidup, makin energetik, makin menjadi orang yang berkuasa untuk Tuhan. Meskipun sakit pun sama. Di dalam kelesuan, kesulitan, sengsara, penganiayaan tetap sama. Sukacita itu tak habis-habis dari dalam karena Roh Kudus memimpin kita. Saudara-saudara. Dan cara hidup berbeda. Saudara-saudara. Johnson kalau berkhotbah itu pakai Shanghai dress. Laki kok pakai Shanghai dress. Lalu rambutnya tidak sisir ke atas, ke bawah. Sudah ke bawah gini, khotbah pakai sabut tangan. Tidak mau warna lain kecuali sabut tangan putih. Hanya putih yang dia mau.
Lalu dia kalau khotbah itu nyanyi dulu. Pulanglah, pulanglah. Wah, kuasanya besar sekali. Jadi ada pendeta-pendeta muda ikut dia. Juga pakai Shanghai dress. Rambutnya juga begini. Juga pakai sarung putih. Pulanglah, begitu. Tapi herannya Johnson itu kuasa penuh Roh Kudus begitu besar. Kalau dia bilang pulanglah. Ratusan orang maju ke depan bertobat. Yang muda ikut-ikut pulang. Jadi tidak bisa ditiru saudara-saudara. Lain-lain saudara-saudara. Saya sama saudara saya lain. Kalau pendeta Kaleb Tong naik di mimbar begitu senyum manis. Saya kalau senyum tidak cocok saudara. Karena dia itu dia, saya ini saya semua. 1, 2, 3. Dia itu dia, saya ini saya. Saya tidak perlu seperti dia tidak perlu tiru saya semua. 1, 2, 3. Saya tidak perlu seperti dia tidak perlu tiru saya. Ikut loh, saudara-saudara. Ingat, supaya ingat. Tak perlu mirip. Wah, kalau lihat Billy Graham khotbah begini. Wah, dulu saya lihat ada seorang Indonesia. Billy Graham kalau khotbah begini. Brothers and sisters. Begini. Bible says. Dia juga begini. Akhirnya dia kira agen tunggal di Indonesia. Dan sampai ke Amerika. Sampai di Amerika yang tidak laku. Tidak usah tiru orang lain. Billy Graham begini karena dia mengetahui zaman itu, zaman dia tahun 40-an. Banyak orang tidak lagi percaya Alkitab. Sehingga dia melambangkan diri setia kepada Alkitab. Khotbahnya begini. Terus pakai Alkitab. Sehingga Tuhan pakai dia. Dia pegang ini. Khotbah begini. Karena dia tahu kenapa dia begini. Kamu gini karena mau jadi dia. Tidak sama. Semua orang harus bertanggung jawab. Kenapa engkau begini? Nah saudara-saudara. Tuhan di dunia lain. Caranya khotbah sama Yohanes Pembaptis. Isinya sama. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah kamu. Karena kerajaan surga sudah dekat. Yesus juga berkhotbah. Bertobatlah kamu. Karena kerajaan surga sudah dekat. Tetapi waktu Yesus khotbah pakai jubah. Tetapi Yohanes Pembaptis berkhotbah pakai bulu unta. Lain corak hidupnya. Yesus habis khotbah bikin makan sama orang di pesta. Yohanes Pembaptis habis khotbah masuk padang belantara pegang lalang lalu makan. Lain. Engkau tak bilang ini loh, kok berani masuk restoran? Tidak rohani ini. Pendeta itu selalu di warung. Paling banyak makannya rawon. Ini kok makan hiji, NO, macam-macam, hisit lagi. Abalon lagi, pauhi. Mahal ini. Duniawi. Nah tentu saudara-saudara. Yesus Kristus sendiri berkata, Yohanes datang. Dia begitu sedih dan begitu serius. Engkau tidak menangis. Anak manusia datang. Yang makan, yang minum. Engkau tidak berdansa. Berarti apa? Hamba Tuhan lain-lain kok. Tidak usah modelnya sama. Saudara-saudara. Kalau Yohanes makannya lalang sama madu. Lalu Yesus datang juga makan lalang sama madu. Yohanes pakai bulu unta. Yesus juga pakai bulu unta. Mulai hari itu seluruh dunia hamba Tuhan mesti pakai bulu unta. Karena dua yang paling penting itu sudah sama. Lalu yang lain semua terus menjadi tradisi. Yang tidak pakai bulu unta bukan hamba Tuhan. Yang tidak minum madu liar bukan penuhan Roh Kudus. Yang tidak makan lalang itu belalang itu dia adalah orang yang tidak rohani. Kalau itu sudah menjadi satu patokan seperti apa yang sudah terjadi di sekolah-sekolah teologi. Modelnya lulusan gini-gini. Model lulusan hidup begini. Tipe dan denominasi ini jubahnya begini. Itu menseragamkan manusia kepada tidak perlu. Saya lebih suka kalau saya lain sama Pak Yakub. Pak Yakub lain sama tidak apa-apa. Karena dengan lain itu jadi sesuatu keindahan. Tapi doktrinnya jangan sembarangan lain dong. Yang lain cuma corak hidupnya. Pakai jasnya, dasinya, cara ngomongnya. Ada orang kalau ngomong itu saudara. Kalau dia dengar khotbah Stephen dong gini. Orang gendeng. Tidak usah tiru orang lain. Orang terus tiru orang lain akan membuntukan perkembangan sendiri. Orang terus meniru orang lain akan membuat diri di dalam penjara. Dulu di Nanjing Theological Seminary. Ada satu kelompok mahasiswa. Kalau doa sampai separuh selalu begini. Oh Tuhan. Oh hadirlah tengah kami. Dan mereka tidak sadar kenapa begini. Lalu orang luar datang ikut persuruhan. Ini doa kok susutan gitu ya. Jadi rasionya bekerja. Ini kok macam-macam gini. Lalu dia tanya sama ketua kelompok. Coba tanya maaf ya.
Kalau Yunda sedang enggak apa-apa lah. Saya cuma tanya, kenapa tengah doa kok itu ada apa? Dia bilang, iya ya, yuk rasa begitu, iya. Begitu yuk ngomong, betul-betul memang kita ada sudah kebiasaan itu lama kok. Jadi semua begitu. Jadi itu karena apa? Karena diharuskan? Enggak diharuskan. Cuma kebiasaan. Kok bisa ada kebiasaan begini sih? Dia bilang, enggak tahu ya. Jadi, kakak kelas. Dulu kakak kelas, kita ikut sujud gitu. Terus ditanyai kakak kelas, kenapa sih kamu sampai bikin hati-hati itu? Oh Tuhan, itu ada apa? Dia bilang, kakak kelas lagi. Ditelusuri sama orang itu sampai tuntas. Akhirnya dari satu dosen. Dosen itu, oh Tuhan, terus dia cari. Dosen itu teolog yang paling besar di Tiongkok, namanya Dr. Chia Yiming. Dr. Chia Yiming. Orang itu tanya sama Dr. Chia Yiming, maaf ya, pendeta tua, saya mau tanya. Katanya tradisi dari kamu. Tradisi sudah sekarang mendarah daging di sekolah teologi Nanjing. Mereka kalau doa sampai tengah-tengah musim, kenapa dari kamu? Dr. Chia Yiming bilang, betul mereka sudah begitu? Iya. Betul mereka ikut aku? Iya, silakan. Saya gigi palsu ini. Dulu waktu masih muda persis besarnya. Sekarang saya tua ini kurus, ini jadi terlalu besar lodok. Jadi setiap kali doa panjang itu mau jatuh saya mau Saudara-saudara. Nah karena dia seorang rohani, seorang begitu cinta Tuhan, maka murid-muridnya mempunyai kesan itu juga sebagian dari rohaninya. Kalau tidak gini dah rohani. Jadi doa mereka, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Giginya tidak apa-apa, saudara-saudara. Jadi saya berkata kepada saudara, mulai hari ini tidak usah ikut cara orang lain. Kalau dipengaruhi secara bawah sadar, secara subconscious, itu tidak bisa hindar. Tidak apa-apa. Waktu Mozart menulis lagu, dipengaruhi oleh Haydn, itu tidak apa-apa. Tapi akhirnya Mozart menjadi Mozart sendiri. Jangan menegur orang terlalu tiru. Biar, tapi kasih tahu itu tidak apa-apa, tapi boleh maju lagi. Demikian pada waktu Beethoven bikin simfoni ke-1, simfoni ke-2 masih di bawah naungan daripada Mozart dan Haydn. Sampai simfoni ke-2, movement yang keempat, di situ jiwa Beethoven keluar. Saudara-saudara. Demikian kita menjadi orang Kristen, kita dipimpin oleh Roh Kudus, biar kita menemukan diri, kita memperkembangkan diri, kita menyerahkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus, tetap dia tidak membunuh kepribadian diri. Saudara-saudara. Bedanya setan mau menguasai satu orang dan Roh Kudus memimpin seseorang. Ada Roh Kudus tidak membunuh kepribadiannya, tapi setan berusaha menudungi dan membunuh kepribadian. Istilah yang dipakai bagi Roh Kudus begitu banyak. Roh memenuhi, Roh mencerahkan, Roh menggerakkan, Roh membersihkan, Roh mengilhami, Roh mengwahyukan, Roh memberikan inspirasi, Roh memimpin, Roh menyaksikan, Roh memeteraikan. Tapi tidak pernah memakai istilah Roh Kudus merasuk orang. Pernah? Orang bisa dirasuk setan, tapi tidak ada orang dirasuk Roh Kudus. Kalau Tuhan pimpin, mungkin iya, mungkin tidak. Seminar tahun depan, kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dan karunia Roh Kudus. Bukan hari ini. Ini 3 malam hanya satu tema, pimpinan Roh Kudus. Saya tidak mau saudara campur baur. Tadi ada orang nanya mengenai roh, tubuh, jiwa, dan rohnya mati. Itu antropologi, bukan mengenai Roh Kudus. Itu doktrin lain lagi. Saudara sudah campur baur, nak karu-karuan pikirannya. Makin dengar khotbah makin kacau. Kita mau membersihkan satu persatu. Saudara-saudara, maaf ya, malam ini kita punya seminar akan panjang. Kita teruskan. Dan dengan keadaan demikian Roh Kudus memimpin sampai watak itu. Kepribadian tidak dipadamkan, tidak dipaksa atau ditindas. Tapi dipimpin sampai berkembang sampai menjadi satu kepribadian mulia sekali. Apa yang dicapai oleh Billy Graham adalah hanya bisa dicapai oleh Billy Graham. Apa yang bisa dicapai oleh Stephen Tong hanya bisa dicapai oleh Stephen Tong. Karena God created us with individuality, cannot be repeated, cannot be imitated, cannot be copied. Saudara. Kita dicipta secara pribadi yang berbeda. Setiap pribadi tidak mungkin dikopi sama yang lain. Tidak mungkin diimitasi sama lain. Tidak mungkin dijadikan sama dengan lain. Masing-masing berkembang atas diri. Waktu saya pertama kali khotbah di Taipei.
menggempakan seluruh provinsi 26 kota. Dan dianggap salah satu di antara 10 hal yang terbesar terjadi di tahun 70-an. Di antaranya Billy Graham datang, Stephen Tong datang, menggempakan. Dan ratusan pemuda-pemudi intelektual menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Itu menjadi satu inti dari motivasi mereka mendirikan China Evangelical Seminary di Taipei. Saudara-saudara. Dan pada saat itu di surat kabar ditulis besar, Stephen Tong, Johnson kedua. Orang tanya saya, bagaimana tanggapanmu? Saya bilang, enggak. I am the first Stephen Tong and the last Stephen Tong. Saya Stephen Tong yang pertama dan terakhir. One and only. You juga. You mungkin melampaui saya. Tidak usah mau jadi saya. You mesti berkembang sampai Tuhan memakai engkau secara maksimal. Engkau menjadi dirimu yang semaksimal mungkin. Amin. Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita kalau tidak menjadi besar, tidak apa-apa. Kita kalau tidak mencapai banyak, tidak apa-apa. Kita akan diperkembangkan secara maksimal dengan pribadi yang matang dan pribadi yang mirip Kristus. Ketiga, Roh Kudus bukan sedang memimpin karakter dan temperamen kita. Roh Kudus memimpin hidup dan corak hidup kita yang berbeda. Ketiga, Roh Kudus memimpin pekerjaan kita. Setiap orang harus menemukan di mana cocoknya dia bekerja. Di mana cocoknya dia menempatkan diri di masyarakat. Saudara-saudara, ini satu hal yang begitu realita, yang begitu penting dan begitu realis, harus direalisasikan. Kita tidak bisa sekarang pimpinan Roh Kudus di gereja. Oh, itu pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mau memimpin engkau cari sekolah, bekerja, talenta berkembang, dan engkau memilih jurusan sehingga pimpinan itu sesuai dengan kehendaknya. Apa yang kau taat itu sesuai dengan pimpinannya. Saudara-saudara. Saya bilang sama pemuda-pemudi, kenapa ke luar negeri? Oh, supaya Inggris baik. Kalau Inggris baik, beli buku Inggris 10 biji baca, bisa baik kok. Tapi saya silakan ke luar negeri. Pak, kalau 3 hal kelop. Apa yang 3 hal kelop? Pertama, apa yang ada di dalam dirimu yang ditanam oleh Tuhan. Kedua, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daripada engkau yang mungkin memberi sumbangsi. Ketiga, di luar negeri tempat mana yang cocok untuk memperkembangkan engkau sehingga matang bisa memberikan sumbangsi. Itu tempat engkau pergi. Kalau ketiga ini kelop, engkau belajar di luar negeri, silakan. Kalau enggak, engkau memboroskan waktu dan uang dari Tuhan. Saudara-saudara. Orang yang miskin tapi tidak mampu sehingga akhirnya tidak sekolah tinggi, itu ada pemborosan bakat. Orang yang kaya tapi tidak bisa sekolah, paksa sekolah supaya ada titel, itu ada pemborosan uang. Orang kaya mau anaknya sekolah musik padahal ton pun tidak tahu. Lebih baik berhenti. Meskipun bisa bayar mahal. Berhenti. Orang betul-betul suka musik dan bisa belajar musik dari uang. Mari kita orang kaya dukung. Supaya anak orang lain jadi. Tidak apa-apa. Yang jadi tentu harus anakmu. Amin. Gak berani ngomong sekarang. Kapok lu saudara-saudara. Kalau anak orang lain bisa jadi. Biar dia jadi. Karena dia mempunyai bakat itu. Saya hidup di dunia untuk Tuhan bukan untuk keluargaku saja. Saya bilang sama anakku, hak apa sih kamu mempunyai uang banyak untuk sekolah tinggi-tinggi? Kalau engkau memang tidak suka sekolah dan engkau tidak mampu. Papa lebih baik uang kasih orang lain. Ini adalah macam satu pikiran yang betul-betul untuk luas melihat pimpinan Tuhan. Saudara-saudara. Dan pekerjaan juga begini, saya seharusnya menjadi seorang dokter. Karena jiwa saya adalah suka merawat, suka menolong orang lain. Sekarang semua kacau di hal ini. Engkau belajar komputer, motivasinya bukan karena engkau memang bakat itu. Karena komputer lebih gampang cari makan. Engkau belajar ini, belajar itu, belajar bisnis di luar negeri. Karena itu paling dapat gaji yang besar. Akhirnya kita punya hidup kekristenan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena kekristenan sudah dimatikan dengan pikiran motivasi yang serong. Saudara-saudara. Demi uang, kita mengarahkan seluruh bakat kita untuk sesuai dengan uang yang kita ingin capai. Mau jadi apa? Itu namanya the economical animal. Sekarang Indonesia banyak binatang-binatang ekonomi yang kelihatan kaya sekali. Tapi sebenarnya itu akan merusak masyarakat dan merusak pimpinan Tuhan. Saya tidak akan menghargai orang kaya lebih dari orang miskin hanya karena persembahan mereka lebih banyak. Saya mau lihat setiap orang setia mengikuti pimpinan Tuhan kita. Menurut ukuran yang seharusnya, banyak orang kaya masih belum memberikan persembahan seharusnya. Meskipun sudah banyak, mereka tetap mencuri uang. Saya anggap mereka pencuri. Ada orang miskin yang tidak memberikan banyak tapi sudah memberi lebih daripada seharusnya. Saya anggap mereka lebih cinta Tuhan dari orang kaya. Saya harap saudara dengar kalimat dari hatiku. Saya terjepit dalam kesulitan-kesulitan. Tapi saya tetap harus mengatakan secara bebas apa yang Tuhan pimpin di hati saya. Dengan kalimat-kalimat seperti begini, mungkin banyak orang benci, itu soal kecil kok. Tapi saudara-saudara, kita harus mengutamakan Tuhan.
Amin. Carilah pekerjaan cocok dengan apa yang bakat ada padamu, apa yang dibutuhkan masyarakat. Lalu dilatih di tempat di mana Tuhan pimpin dengan jelas sehingga perkembangan itu betul-betul menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat. Setiap orang pikir begini, itu adalah pimpinan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Pimpinan Tuhan untuk menempatkan kita pada posisi-posisi yang cocok. Plato 2300 tahun yang lalu mengatakan satu kalimat yang disebut adil. Adalah masing-masing bekerja sesuai dengan bakat yang ada pada dia. Sehingga dia memperkembangkan sebaiknya. Itu adalah general revelation outside of the Bible. Satu pimpinan Tuhan untuk pengertian kebenaran umum yang diwahyukan di luar kitab suci. Tetapi orang Kristen kalau sendiri standar semacam demikian pun tidak tahu. Saudara-saudara, tidak lebih cilaka dari mereka yang bukan Kristen. Saya sangat simpati kepada orang yang benci orang Kristen. Karena memang banyak orang Kristen yang membencikan. Pencenok. Saya sangat simpati kepada mereka yang belum mau jadi orang Kristen. Bukan berarti saya setuju, tapi saya mengerti. Karena mereka dihambat oleh orang Kristen. Mari kita koreksi diri. Hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan saya sudah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Saya berani berkata kepada saudara, jikalau andai kata saya tidak boleh berkhotbah atau tidak jadi hamba Tuhan, saya bisa cari makan cukup banyak uang daripada pekerjaan macam-macam. Umur 9 saya sudah bisa bordir dengan sempurna. Bordir, tahu bordir? Orang bilang, lo ada laki-laki belajar begini. Saya enggak malu, saya bilang, pekerjaan laki-laki saya sudah semua bisa, kenapa anda boleh belajar pekerjaan perempuan? Memang masa itu pekerjaan perempuan, tapi koki terbaik selalu laki. Maaf ya. Memang jahit itu pekerjaan perempuan, tapi selalu penjahit terbaik di dunia itu laki-laki. Nggak salah tuh. Kalau saya tidak menjadi hamba, saya bisa cari pekerjaan banyak. Kalau saya mau cari pekerjaan yang untungnya lebih banyak daripada menjadi hamba Tuhan, terlalu gampang. Tapi Tuhan pimpin saya, tahu saya harus menjadi hamba Tuhan. Karena dunia memerlukan saya tidak mensumbangsi seperti ini. Saudara-saudara, saya percaya semua yang dengar khotbah saya setuju kalau saya menjadi pendeta. Betul nggak? Betul nggak? Kalau saya sekarang dikasih gaji lebih 10 kali menjadi orang lain dan jadi pendeta, kamu setuju nggak? Enggak, karena takut tegiliran kamu yang jadi pendeta. Lu aja yang jadi supaya saya enggak usah jadi. Biar setiap orang cari kehendak Tuhan di dalam pekerjaan. Pimpinan Tuhan bagaimana? Keempat, pimpinan Tuhan di dalam pelayanan. Saudara mempunyai keluarga, saudara mempunyai negara, saudara mempunyai pekerjaan, saudara mempunyai gereja. Saudara jangan lupa paling sedikit empat kewajiban yang besar. What is my contribution to my country, to my society, to my family, and to my church. Saudara-saudara, sekarang kepada pelayanan. Setiap orang Kristen harus melayani. Tidak boleh ada orang Kristen yang sama sekali tidak melayani. Tapi pelayanan tidak berarti naik mimbar. Saudara-saudara, kalau engkau tunggu naik mimbar baru rasanya melayani, sampai mati mungkin tidak ada kesempatan. Apalagi gereja Stephen Tong yang dia khotbah terus sendiri. Tetapi engkau harus melayani. Saudara-saudara, saya baru 5 tahun terakhir ini mendirikan gereja di mana saya terus khotbah. Sebelumnya saya melayani apa saja. Saya berkhotbah kepada anak-anak sampai mereka nangis. Saya nangis, berkumpul bersama-sama, berlutut dengan mereka berdoa. Saya pergi ke desa yang paling kecil. Saya pergi tempat di mana pernah hampir 1 bulan tidak ketemu sayur. Dimasakkan daun dari pohon, dipotong-potong dimasak, suruh saya makan. Sudah belum mengerti apa yang saya kerjakan selama hidup ini. Begitu banyak pimpin yang negatif, yang sulit saya taat. Sehingga saya tahan basah kering. Tanya orang yang terima saya, kalau Stephen Tong tinggal di rumahmu ini gampang? Oh gampang, kasih apa makan apa kok. Sekarang enggak loh. Dokter baru bilang sama saya enggak boleh. Kasih makan apa mesti lihat dulu, jangan makan terus. Gampang karena saya tahu ini seorang hamba Tuhan. Saya pernah diterima di tempat spraynya 1 tahun enggak cuci. Di tempat pedalaman desa, begitu saya tidur panas, begitu bangun lengket sepertinya ikut naik. Takut sekali. Lihat kotornya hitam itu dan lengket sampai kira-kira 1/10 cm. Saya enggak mau sampai 1 mili lengketnya hitam itu. Stephen itu tidur sini. Ya, saya tidur sini. Karena apa? Oh, Tuhanku pernah tidur lahir di palungan kok, tempat binatang kok. Saya masih di tempat manusia. Saya tidak lawan. Saya juga pernah tinggal di tempat hotel yang 5 bintang yang gede yang mahal sekali. Saya juga tidak minder. Oh Tuhanku raja di atas segala raja. Pantes, betul lah.
Jadi orang kalau terima saya baik, pantas. Kalau orang terima saya di tempat yang rendah sekali, tidak apa-apa. Karena apa? Tuhanku lahir di Palembang. Maka saya tidak mau sampai 1 mili lengketnya hitam itu. Stephen, you tidur sini. Ya, saya tidur sini. Karena apa? Tuhanku pernah tidur lahir di Palungan, tempat binatang. Saya masih di tempat manusia. Saya tidak lawan. Saya juga pernah ditinggal di tempat hotel yang 5 bintang yang gede, yang mahal sekali. Saya juga tidak minder. Tuhanku raja di atas segala raja. Pantes, betul tak? Jadi orang kalau terima saya baik, pantes. Kalau orang terima saya di tempat yang rendah sekali, tidak apa-apa. Karena apa? Tuhanku lahir di Palungan. Maka saya boleh. Tuhanku raja di atas raja. Boleh juga. Gampang diterima. Saudara-saudara, puji Tuhan. Tuhan memimpin engkau dalam pelayanan. Tuhan kasih tahu saya siapa saya. Billy Graham berdoa. Lalu setelah dia baca Efesus, pendeta kah? Bukan bakatku. Guru kah? Bukan bapakku. Nabi kah? Sekarang tidak ada. Rasul kah? Bukan juga. Penginjil. Oh ya, ini saya. Lalu Billy Graham umur 26 sudah menjadi seorang rektor daripada universitas. Dia quit mengatakan saya mau menjadi hamba Tuhan. Menggembalakan satu gereja yang kecil. Akhirnya rasa saya bukan pendeta. Quit. Lalu dia mengatakan saya menjadi penginjil. Berkumpul ke orang bikin pembangunan rohani di Los Angeles berpuluh-puluh hari. Saudara-saudara, dari situ Tuhan pimpin. Pelayanan perlu dipimpin. Ada orang kalau suruh doa gemeter keringetan, jantung tepar-tepar setengah mati. Nah berani doa. Ya sudah, jangan usah doa. Di hadapan Allah suruh doa di kamar saja. Ada orang kalau suruh bicara di hadapan orang, terus lupa, terus akhirnya terus pingsan. Saudara-saudara. Tapi ada orang kalau tidak naik mimbar, kambuan dia. Jadi orang itu macam-macam. Biar engkau pimpin Tuhan. Tuhan pimpin saya supaya pelayanan saya itu cocok. Saudara-saudara. Mungkin besok Tuhan jadikan engkau lebih besar dari Billy Graham. Siapa tahu. Mungkin engkau dijadikan Tuhan menjadi Karbar di Indonesia yang teologinya kuat tapi jangan neo-ortodoks. Mungkin Tuhan pimpin engkau menjadi Charles Wesley yang tulis syair kekristenan yang indah. Mungkin Tuhan pimpin engkau menjadi John Sung yang khotbahnya kepala tanggung kerasnya tapi banyak bertobat. Mungkin Tuhan jadikan engkau seorang penginjil kecil di desa. Hanya khotbah kepada seorang sida-sida seperti Filipus. Tapi pelayanan itu harus taat. Saudara-saudara, saya mengakhiri seluruh ceramah ini. Hidup berdinamika di bawah pimpinan Roh Kudus. Maukah engkau taat kepada Dia? Maukah engkau senantiasa melalui firman menemukan jejak kaki Roh Kudus memimpin engkau? Ya berdoa. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Dosaku